Sebelum berbincang dengan Bapak Dahlan Iskan, saya juga akan perkenalkan narasumber berikutnya yang bergabung dalam segmen ini, Mbak Irma Suryani Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Irma. Waalaikumsalam, Putri. Baik, nanti kita akan bahas mengenai sorotan-sorotan yang sudah sempat disampaikan oleh Mbak Irma di berbagai media. Tapi saya ingin terlebih dahulu mendengarkan cerita Pak Dahlan. Karena dari tulisan Pak Dahlan yang mengenai nasib Terawan dan juga tulisan-tulisan sebelumnya, kami jadi mengetahui bahwa Bapak kemudian sempat merasakan jasa Dr. Terawan dengan mendapatkan terapi cuci otak tersebut, Pak. Nah, kalau tadi juga sudah sempat mungkin Pak Dahlan mendengarkannya disampaikan oleh Dr. Alan bahwa mengenai pelanggaran etika yang dilakukan Dr. Terawan ini adalah mengiklankan diri, menjanjikan hasil. Apakah kemudian Pak Dahlan juga sempat, Pak, mengalami ataupun juga merasakan hal yang sama, tergiur ataupun juga terdorong untuk bisa mendapatkan terapi tersebut karena iklan, kemudian juga ada hasil yang dijanjikan oleh Dr. Terawan? Baik, sebetulnya sih biasa saja seorang anggota organisasi diberi sanksi itu biasa sekali. Tapi bagi ID itu tidak biasa karena meskipun organisasi swasta, ID ini langsung dikaitkan dengan izin praktek dokter. Artinya dokter tidak bisa dapat izin praktek dari pemerintah kalau tidak ada rekomendasi dari ID. Sehingga menjadi tidak biasa. Seandainya ini terjadi di organisasi lain, sebetulnya biasa saja anggota didapat sanksi. Tapi ini harus jadi perdebatan umum karena sudah menyangkut ranah publik, yaitu menyangkut izin pemerintah untuk seorang dokter praktek harus ada rekomendasi dari ID. Nah, sekarang saya terima kasih sekali kepada Dr. Alan. Baru malam ini saya tahu alasan yang sebenarnya mengapa Dr. Terawan mendapatkan sanksi yang begitu berat. Yaitu yang saya catat ada 2, meskipun 3, tapi yang nomor 3 saya nggak begitu jelas. Tapi cukuplah 2 ini, yaitu karena Dr. Terawan mengiklankan diri, dan saya tahu itu memang dilarang keras. Yang kedua adalah menarik tarif yang mahal kepada pasiennya. Yang ketiga menjanjikan hasil, Pak Dahlan. Kenapa? Poin yang ketiga adalah menjanjikan hasil. Iya, ya makanya oke lah, itu terkait itu juga. Baik. Nah, sekarang iklan, terus terang saya belum pernah melihat iklan itu. Mungkin ada, tapi terus terang saya belum melihat. Tetapi dari beberapa pengalaman saya pernah diminta sebagai wartawan, diminta bersaksi, kasihan dokter yang saya tulis, karena kesannya begitu saya tulis, maka kesannya itu seperti iklan begitu. Sehingga dokter ini, bukan Terawan ini, dokter lain, ini mohon kepada saya untuk saya bisa bersaksi di depan tim etik ID bahwa dia itu tidak minta saya untuk mewawancarai, tidak minta saya untuk mengiklankan, tidak begitu. Ini betul-betul bahwa sayalah yang mendesak dokter itu untuk mau saya wawancarai, kemudian biasa saya tidak mau wawancara yang biasa-biasa saja, harus yang dalam karena kan pembaca harus tahu detailnya. Nah, rupanya setelah saya menulis itu, dokter ini mendapat panggilan dari tim etik dari Dewan Etik ID karena ini dianggap mempromosikan diri. Sehingga ya saya bersaksi apa adanya bahwa sayalah yang minta wawancara karena ini untuk kepentingan masyarakat, bukan dokter itu yang minta saya mewawancarai dia. Nah, apakah dalam hal Dr. Terawan yang dituduh mengiklankan diri tadi, itu betul-betul iklan seperti iklan pada umumnya, datanglah kepada saya, akan disembuhkan, begini, atau terkait dengan pemberitaan-pemberitaan di media, yang belum tentu Dr. Terawan sendiri yang menginginkan pemberitaan itu, bisa saja orang-orang seperti kita-kita wartawan yang sebetulnya mewawancarai mereka, dan kemudian menulis yang kesannya seperti promosi. Memang antara promosi, informatif, kemudian education itu kan tipis sekali bedanya. Baik. Sehingga saya pernah punya pengalaman juga diminta bersaksi oleh seorang dokter seperti itu. Dan Baik. tentu saya bersaksi karena kasihan juga dokter itu. Baik. Dikira dia mempromosikan diri, padahal saya yang mendesak dokter itu untuk mau diwawancara. Tapi kan saya banyak sekali mewawancarai dokter seperti itu, tapi kok hanya beberapa ya, yang hanya 2 ya yang saya diminta
bersaksi seperti itu, kok yang lainnya dibiarkan ya? Saya tidak tahu kenapa begitu. Kemudian tentang tarif mahal, saya tidak tahu apakah tarif mahal ini apa masih relevan begitu, karena tarif mahal ini kan relatif, kemudian banyak juga dokter-dokter yang tarifnya juga mahal, yang tentu relatif sekali, sehingga menurut pendapat saya dua alasan ini sangat debatable, atau mungkin ID bisa membuktikan bahwa memang dokter Terawan pasang iklan begitu, atau seperti yang saya ceritakan tadi, wartawan menulis seolah-olah itu seperti iklan. Nah, tapi apapun saya terima kasih kepada Dokter Alan bahwa jelaslah sekarang penyebab mengapa Dokter Terawan mendapat sanksi. Nah, masalahnya karena ini menyangkut rekomendasi ID untuk praktek seorang dokter, dan izin itu diberikan pemerintah, dan mengapa pemerintah bersikap baru mengeluarkan izin kalau ada rekomendasi dokter, tentu ada dasarnya. Dasarnya adalah Permen Menteri Kesehatan yang ditandatangani oleh Ibu Siti Faziah waktu itu. Dan tetapi di situ sebetulnya tidak, di nomor 9 tidak ditegaskan bahwa harus mendapat rekomendasi ID, tidak ada. Yang disebutkan di situ adalah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran. Nah, masalahnya karena organisasi profesi itu hanya satu, maka ya otomatis ID begitu. Nah, saya kira begitu. Baik, Pak Dahlan. Ya, Pak Dahlan, mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya dan juga menceritakan tadi bagaimana Pak Dahlan bisa mendapatkan terapi ini. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Dahlan. Berikutnya juga mungkin singkat dari Mbak Irma Suryani. Mbak Irma, dari beragam pendapat Mbak Irma, saya akan soroti satu. Mbak Irma sempat mengatakan kepada media bahwa publik curiga ada pesanan setelah melihat keputusan dari MK ini. Silakan, yang dimaksud seperti apa pesanannya Mbak Irma? Iya, ini kan publik banyak yang menduga-duga bahwa pemecatan Dokter Terawan ini selain berkaitan dengan cuci otak, program cuci otak, juga berkaitan dengan vaksin merah putih yang digagas oleh Dokter Terawan. Nah, ini yang kemudian menimbulkan banyak kontroversi, banyak pendapat di media sosial. Banyak juga teman-teman saya yang mengira-ngira gitu ya, kami mengira-ngira bahwa apakah mungkin betul ini menjadi pesanan dari farmasi ya, dari perusahaan-perusahaan farmasi yang berkeberatan gitu ya dengan vaksin merah putih, sehingga Dokter Terawan menjadi korban. Itu juga banyak yang menyampaikan hal-hal seperti itu kepada saya pribadi, kemudian di WA group dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya yang menjadi dasar saya kenapa saya menyampaikan bahwa publik ya menduga atau mengira ini ada kaitannya dengan korporasi farmasi di Indonesia terkait dengan gagasan Dokter Terawan untuk vaksin merah putih itu segera bisa digunakan oleh Indonesia. Seperti itu, Putri. Baik, Mbak Irma, terima kasih juga untuk waktunya, terima kasih juga memberikan pandangannya walaupun singkat. Nanti mungkin Pak Kudri bisa berikan terakhir bagaimana kesimpulannya, juga melihat bagaimana pandangan etik ini dan apakah bisa dikaitkan dengan norma hukum. Tapi saat lagi. Baik, langsung saja pemirsa di segmen penutup ini, Pak Kudri silakan penutup. Ya, karena waktunya sangat singkat, saya hanya ingin mengatakan bahwa MKEK ini ada suatu lembaga yang ada dasar hukumnya, ada dasar undang-undangnya gitu ya. Jadi bukan karena dibuat oleh organisasi. Jadi mungkin seperti yang Pak Dahlan itu juga tidak tepat sesungguhnya bahwa organisasi ini organisasi swasta, tapi ini organisasi karena ada payung hukumnya. Nah, saya mau kembalikan bahwa MK ini sangat dihormati, baik dihormati oleh dokter maupun masyarakat. Jadi MKEK ini juga adalah dasar kalau misalnya ada mengenai pidana, dalam hal ini misalnya ada malpraktek yang dilakukan dokter, ya itu penyidik sangat menghormati gitu. Jadi saya mau katakan bahwa MK itu adalah sudah final kalau menurut dari sistem hukum yang berlaku. Satu, bahwa MKEK itu diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Jadi di kalangan dokter itu juga tahu di mana dokter-dokter yang senior yang punya integritas gitu dipilih. Nah, jadi MKEK ini bekerja karena ada pengaduan atau laporan
pengaduan itu bisa dari masyarakat atau laporan juga bisa dari masyarakat atau ada laporan atau pengaduan dari kawan sejawat. Nah, jadi ini kalau misalnya ada laporan dari kawan sejawat, biasanya majelis yang memeriksa suatu perkara itu akan dipilih orang-orang yang dianggap netral, yang tidak berini. Nah, satu hal lagi di dalam pemeriksaan MKEK ini sebenarnya seperti pengadilan juga, artinya ada prosedurnya gitu ya. Salah satu prosedurnya itu akan menghadirkan orang teradu gitu loh. Jadi diberikan kesempatan ya oleh MKEK untuk orang teradu. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, teradu itu juga bisa membawa ahli ya untuk menjelaskan misalnya kalau dia melakukan malpraktek. Nah, jadi saya kira agak ini juga ya agak kurang pas lah kalau kita mengatakan kita mencurigai bahwa MKEK itu adalah ada pesanan gitu loh. Karena ini MKEK ini sangat dihormatin gitu loh oleh semua gitu. Nah, ya satu hal lagi misalnya dalam kesempatan ini tadi saya mendengar karena saya juga dari orang kalangan akademik ya, pendidik ini, misalnya ada dua hal yang berbeda mencampur adukan antara penelitian di kampus, di research berdasarkan praktek. Kalau riset yang di kampus itu kan berdasarkan uji di laboratorium. Kalau yang dibilang uji klinis itu diuji di masyarakat sendiri. Jadi saya kira jangan dicampur adukan, saya kira ada dua hal yang berbeda. Nah, yang terakhir begini, saya kira kepada kawan-kawan ya profesi dokter ini, kalau misalnya melakukan ada perbedaan pendapat di dalam organisasi, ini diselesaikanlah, jangan dibuka secara umum. Karena dokter ini adalah profesi yang sangat dihormatin masyarakat. Jadi pasien itu kalau datang ke dokter, dia sudah pasrah dia percaya apa yang dia lakukan. Tapi kalau melihat misalnya dokter melakukan silang pendapat muka publik, nanti kan ininya respeknya masyarakat ini menurun, jadi nggak kepercayaan itu gitu. Jadi saya kira waktu yang sangat singkat sekali, saya kira MKEK ini adalah sudah final, saya kira hormatin saja. Kalau memang mau ada prosedur hukumnya itu diselesaikan aja. Dan satu hal lagi, jangan masalah ini ditarik-tarik dengan politik. Dan ini soalnya ini karena ini menyangkut nasib orang banyak, nasib jiwa orang gitu. Jangan ditarik-tarik ke masalah politik gitu. Baik Pak Kudri, terima kasih Pak Kudri kehadirannya. Pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Kami kembali esok 18.30 Indonesia Barat. Jangan sampai ada lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.